Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih berkenan mencurahkan segala karunia nikmat, hidayah, inayah kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang hingga detik ini masih melekat di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam itulah kelak ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman dan berislam. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita curahkan berkah dan cinta kepada hamba kekasihmu, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya yang akan bertemu dengan beliau, dan tentunya kita berharap mendapatkan syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai moderator insya Allah akan memandu acara pada sore hari ini. Yang pertama, mari kita buka acara kajian pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita akan baca bersama-sama tentang ayat puasa, mungkin hafal semua ya. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzina ma'dudat faman kana minkum
Allah Muhammad bil Quran. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci yang kita baca bersama-sama menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menuju acara yang ketiga, insya Allah ini kita acaranya tidak hanya sebagai moderator dan narasumber, tapi insya Allah agar acara kita lebih bermakna, maka pada sore hari ini akan sistemnya seperti talk show, nah, gitu kan. Jadi entah itu nanti ada yang mau berdiskusi, monggo. Jadi sistemnya kita nanti akan menanya. Jadi biar enggak istilahnya monoton, mendengarkan kajian saja tidak. Tapi kita berharap dengan ada kajian ini paling tidak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bawa pulang. Toyib, untuk acara yang ketiga insya Allah akan dipimpin langsung, dibawakan oleh Al-Ustadz Fahrul Hidayatullah hafizahullah ta'ala. Beliau pengajar markas Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan umur yang panjang bagi beliau untuk meneruskan dakwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju acara yang selanjutnya, karena tema kita adalah ada apa dengan Ramadan, maka secara garis besar yang akan disampaikan beliau berkaitan tentang Ramadan, yang di dalamnya tentunya kita mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan ampunan. Allah curahkan maghfirah, tidak hanya ampunan, tapi Allah curahkan keberkahan di dalam Ramadan. Kepada beliau Ustadz Fahrul Hidayatullah untuk memulai acara pada hari ini, tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meski puasa kita tidak boleh untuk senantiasa fokus kepada lelahnya, tapi kita fokus kepada apa hikmah ketika lelah itu sudah ada di penghujungnya. Kalau teman-teman, ketika Ramadan ini mesti kita identikan dengan rebahan, HP-an, apa lagi Ustaz? Ngabuburit, ya tidur, jalan-jalan, terus kita berburu takjil begitu nggih. Itu yang kita kenal dengan Ramadan. Tapi Ramadan yang dikatakan oleh para ulama tuh kenapa ketika Ramadan sampai vibes-nya itu para ulama akhirnya nunggu Ramadan sampai berdoa selama 6 bulan tanpa putus. 6 bulan tanpa putus berdoa untuk agar disampaikan di bulan Ramadan. Ibaratnya teman-teman, kalau kita mungkin sudah berkeluarga, atau kita ketemu sama orang yang kita tunggu-tunggu begitu, kita udah lama LDR, kita udah lama ndak ketemu sama orang tersebut, kemudian ketika orang itu ingin bertemu dengan kita, ini akhirnya orang itu memberikan konfirmasi, nanti tanggal sekian saya akan pulang. Otomatis ketika orang yang kita cintai tadi, atau ketika kita LDR sama pasangan kita, LDR antara suami dengan istri atau istri dengan suami, dan kemudian suami atau istri tersebut memberikan sebuah informasi, saya akan pulang tanggal sekian, maka yang dirasakan oleh orang yang menunggu tersebut sama seperti yang dirasakan oleh para ulama. Para ulama itu menunggu 6 bulan lamanya untuk mempersiapkan gimana caranya saya bisa menyambut Ramadan. Ya, apa caranya Ramadan ini saya istimewakan. Karena teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita semua pegang HP ya, ada yang nggak punya HP? Semuanya punya. Masya Allah, semuanya punya. Tidak ada yang tidak punya HP. Kalau HP sekarang itu ada ini Ustaz, HP itu ada teknologi canggih kan sekarang. Yang dulu
ngecas itu bisa seharian, mulai dari 0 sampai 100% itu seharian. Tapi kalau HP sekarang ini sudah ada yang fast charging. Ibaratnya teman-teman, Ramadan ini adalah bulan yang tepat ketika kita ingin mencharge iman kita. Kalau kita cari di bulan-bulan lain, tidak mungkin kita akan menemukan vibes yang seperti ini. Kita akan tidak mungkin sekali untuk menemukan di mana bacaan Quran ini akan dibacakan terus-menerus setiap harinya. Di bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan yang lainnya, Quran cuma hanya dibacakan di bulan-bulan atau di acara-acara tertentu, acara nikahan, sholat 5 waktu, atau ketika acara-acara tertentu saja. Tapi kalau di bulan Ramadan teman-teman, Ramadan itu kata para ulama seperti Yusuf di antara saudara-saudaranya. Apa maknanya? Ketika Yusuf alaihissalam ini disiksa apa saja sama saudaranya? Satu. Coba kita urutkan ya. Karena kalau kita lihat di sini ada yang apa ya istilahnya, Ustaz ya? Kalau drakor. Ada yang pernah nonton drakor? Iya. Mungkin kalau kita lihat drakor, kenapa kok menarik? Karena mungkin kita suka alurnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya drama itu tidak dilarang dalam Islam. Drama atau kisah itu malah menjadi sepertiga kurikulum dari Quran. Kalau kita bedah Quran teman-teman, Quran itu sepertiganya, berarti kalau sepertiga 10 juznya itu semuanya adalah drama atau kisah. Dan kisah paling menarik kata Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanul qasas, kata Allah, yaitu dramanya, bukan drakornya ya, dramanya surah Yusuf, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, drama yang paling baik, nominasi yang terbaik di Quran itu adalah kisahnya Nabi Yusuf. Coba lihat ketika Nabi Yusuf, ini kita sekalian murojaah ya. Kalau murojaah drakor mungkin saya tidak tahu Ustaz. Tapi kalau murojaah kisah Nabi Yusuf mungkin sedikit, mungkin saya lebih tahu begitu. Coba kita urutkan. Yusuf alaihissalam pertama itu diapakan oleh saudaranya. Saudaranya Yusuf berapa? Saudaranya Yusuf, berarti Yusuf 13. Saudaranya Yusuf berapa? 11. 10. Perbedaan pendapat ini ya. Ya. Saudaranya Yusuf itu 11. Kemudian karena inilah teman-teman, kenapa kok kisah ini sangat menarik? Karena kisah ini yang diberikan judul oleh para ulama, kalau kita terjemahkan, cinta yang memenjarakan. Karena kalau kita terlalu cinta sama seseorang, itu akan mengekangnya. Ibarat ketika kita punya pasir, kemudian kita genggam pasir itu, yang tersisa hanya sedikit saja yang ada di tangan kita. Tapi kalau pasir kita ambil secukupnya tapi tidak kita genggam erat, maka yang tersisa itu banyak. Maka seperti itulah cinta. Kalau kita kekang terus, maka seperti Yakub dengan Yusuf. Apa yang dirasakan oleh Yakub? Yakub ini terlalu cinta kepada Yusuf, akhirnya 11 saudaranya iri, yang berujung cinta dari Yakub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam ini menjadi dipenjarakan. Inilah kenapa kok kisahnya Yusuf itu teman-teman, yang suka drakor mungkin sekarang bisa lihat lagi kisahnya Yusuf ini, kenapa kok sama Allah Subhanahu wa taala ini dinominasikan sebagai kisah yang paling terbaik. Oh, ternyata kisahnya Yusuf alaihissalam ini lebih menarik daripada drama-drama yang lain, lebih menarik dari FTV manapun. Maka dari itu teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, satu pelajarannya, kalau kita cinta kepada seseorang, siapapun itu, entah suami ke istri atau istri ke suami,
cintanya sewajarnya, jangan terlalu dipenjarakan. Kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu. Jangan. Kita belajar kepada Yusuf alaihissalam dari cintanya Yakub alaihissalam. Maka ketika yang pertama salahnya Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam ini ketika itu beliau menggenggam cintanya terlalu erat kepada Yusuf, sehingga yang dirasakan sebelah saudaranya adalah hasad, iri. Begitulah akhirnya yang pertama diapakan Ustaz? Yusuf itu dibuang ya, dibuang ke sumur. Kemudian setelah itu bajunya ada yang mengatakan bajunya dirobek, atau Yusuf alaihissalam dikasih darahnya kambing. Dikasih darahnya kambing yang dimana itu hanya bercak darahnya yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya. Jadi teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setelah Yusuf diapakan tadi Ustaz? Dibuang, kemudian setelah itu habis dibuang, kisahnya Yusuf diteruskan seperti apa akhirnya? Setelah dibuang, kemudian dijual. Akhirnya diambil oleh petinggi atau pemerintahan. Setelah diambil oleh pemerintahan, dia apa kan? Dipenjara. Itulah ending kenapa kok cinta memenjarakan. Jadi 1 dibuang, 2 dijual, 3 dipenjarakan. Tapi teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, meski Yusuf dirundung dengan masalah seperti itu, apa yang dilakukan Yusuf alaihissalam kepada 11 saudaranya ketika Yusuf alaihissalam sudah menjadi pemimpin Mesir? Yusuf alaihissalam sudah menjadi pemimpin Mesir, 11 saudaranya datang untuk apa? Meminta maaf. Apa yang dilakukan Yusuf alaihissalam? Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Qala la tathriba alaikumul yawm. Di surah Yusuf ayat 92, qala la tathriba alaikumul yawm. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya hari ini aku tidak akan membalaskan dendamku. Aku hari ini memaafkan semua kesalahan-kesalahan kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin, karena dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala di kitab beliau Bustanul Mu'aizin, beliau mengatakan bulan Ramadan sama seperti Yusuf di antara saudaranya. Kalau Yusuf mampu memaafkan 11 saudaranya, kalau Ramadan mampu memaafkan kesalahan kita di 11 bulan yang lain. 11 bulan kita melakukan keburukan, 11 bulan kita melakukan kemaksiatan, 11 bulan kita melakukan kesalahan. Hanya dengan 1 Ramadan mampu menghapuskan seluruh kesalahan kita di 11 bulan yang lain. Itulah mengapa para ulama ingin sekali berjumpa dengan Ramadan. Vibes-nya Ramadan di hati para ulama itu seperti seseorang yang sedang menunggu orang yang dirindunya. Kalau kita hari ini, kita jujur teman-teman, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah menyalahkan orang lain, kita jujur kepada diri kita masing-masing. Kalau kita memang iman kita ini masih ada di dalam diri kita, vibes kita menghadapi Ramadan atau menikmati Ramadan ini tidak akan biasa aja. Kita tidak akan bad mood di bulan Ramadan. Kalau memang kita merindukan bulan Ramadan, kita pasti akan bahagia. Kita tidak akan bad mood di bulan Ramadan. Ada orang seperti ini, kita maafkan. Ada orang seperti itu, kita maafkan. Kita hari ini di bulan Ramadan diajarkan oleh Yusuf alaihissalam, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengobrol maaf kita kepada saudara-saudari kita. Apapun kesalahannya, apapun permasalahannya, kita diminta untuk memaafkan saudara-saudari kita. Maka dari itu kenapa kok Ramadan ini teman-teman itu sangat dinanti oleh para ulama, karena setahun teman-teman. Kalau kita tahu setahun itu
Para ulama 6 bulan sebelumnya berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya tetap berdoa untuk apa? Agar amalan di bulan Ramadan diterima. Sangat-sangat membekas sekali di hati para ulama tentang bulan Ramadan. Maka kalau kita, kenapa sih Mas kok saya ketika di bulan Ramadan itu kok vibes-nya biasa aja, ndak kayak vibes-nya para ulama begitu. Kenapa kok ketika saya masuk ke bulan Ramadan ini tadarus seadanya? Ya samalah kayak bulan-bulan selain bulan Ramadan begitu. Ya taraweh mungkin saya cuma ikut di mana? Di awal-awal, kemudian di akhir-akhir nanti. Ya begitu memang. Ketika Ramadan kita jumpai teman-teman bahwa cinta kita terhadap Ramadan itu palsu. Kita memberikan harapan palsu kepada Ramadan. Kita ngakunya rindu, ternyata kita menyia-nyiakan bulan Ramadan. Makanya para ulama itu kenapa kok rindunya sangat begitu membuncah kepada bulan Ramadan? Karena satu, kita belum kenal siapa Ramadan atau ada apa di bulan Ramadan. Kita masih belum kenal. Di bulan Ramadan kita kenalnya Ramadan tuh cuma sebagai bulan yang penuh. Kalau kata Ustadz Arkon tadi adalah bulan penuh ampunan saja. Tapi kalau yang kita kenal adalah bulan Ramadan adalah bulan beban. Satu, Ramadan yang kita kenal cuma puasa. Ayo puasa, kalau tidak puasa kamu akan dosa. Ayo sahur, kalau tidak sahur kamu nanti akan seperti ini. Ayo taraweh, ayo tadarus. Yang kita kenal Ramadan cuma sebagai beban semuanya. Padahal ayat yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali bukan dikenalkan beban, tapi dikenalkan bagaimana cara menghidupkan hati, bagaimana cara agar cinta kita kepada Allah ini tumbuh dulu, bukan beban dulu. Coba kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru program, baru Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Baru kutiba alaikumusiyam. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu. Bukan kutiba alaikumusiyam. Apa maknanya? Allah memanggil wahai orang-orang yang di hatinya masih ada iman, orang-orang yang ngaku cinta sama aku, orang-orang yang ngaku cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, ini adalah perintahku. Kalau orang sudah cinta, tidak perlu disuruh, dia akan peka. Saya ulangi, kalau orang sudah suka, orang sudah ada timbul cinta di hatinya, tidak perlu disuruh, tidak perlu perintah, dia pasti akan peka. Ngelihat pasangan atau ngelihat suami, ngelihat istri, ngelihat orang tua yang mungkin orang tua ini sudah megang dengkulnya, oh berarti dia pengen duduk. Kalau ngelihat orang tua atau ngelihat istri, ngelihat suami sudah seperti itu, berarti butuh minum. Orang yang sudah cinta akan tumbuh kepekaan di dalam hatinya. Maka sama teman-teman, ketika Allah sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang punya cinta di hatinya, punya iman di hatinya, kutiba alaikumusiyam, Allah memberikan kepada kita perintah untuk puasa. Meski puasa ini kita kenal sebagai beban, tapi tidak bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada cinta, ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita menjalani puasa dengan iman atau dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beban seberat apapun akan menjadi ringan saja.
beban seberat apapun akan menjadi ringan. Apa contohnya? Peribahasa kita Ustaz ya, yang biasanya ketika orang kalau sudah cinta itu gunung ku seberangi, lautan ku daki. Kebalik Ustaz ya. Mungkin kalau dalam peribahasa Jawa, Witing Trisno jalaran suka kulino. Kalau sudah cinta maka terbiasa. Itu dia. Itu pengorbanan di dalam. Insya Allah. Ya itu tadi teman-teman. Jadi gini, saya sederhanakan pembahasannya. Kalau orang sudah mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun penghalangnya akan diterobos, apapun kelelahannya akan dilewati. Karena kalau kita lihat Ustaz, kalau kita mau mengukur tentang panjang, mungkin alat ukurnya apa teman-teman? Kilometer kan ya. Kalau kita ingin mengukur berat dengan apa? Dengan kilogram, ya kan? Tapi kalau ingin mengukur barometer cinta itu dengan apa? Alat ukurnya pengorbanan. Kalau kita ingin, kalau ini sebenarnya, kalau kita ingin teman-teman tahu cinta kita ini asli atau enggak, asli pakai shot, bukan pakai sin. Kalau pengen asli, benar-benar tahu cintanya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala apa enggak, maka kita lihat barometer, alat ukur yang kita gunakan masih hitung-hitungan atau pengorbanan. Aku sudah seperti ini, masa dia balasnya gitu? Kalau orang sudah cinta, dia pasti akan berkorban tanpa ada yang namanya ungkit-ungkitan. Saya sudah gini, masa dia balasnya begitu? Saya sudah totalitas, saya sudah, kalau bahasa sekarang, rungkat saja. Saya sudah rungkat-rungkatan ini, saya sudah habis-habisan. Tapi masa dia balasnya cuma harapan palsu seperti itu pada saya? Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan memberikan kepada kita sentuhan. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkorban. Apa pengorbanan kita? Cuma nahan puasa dari waktu subuh sampai adzan maghrib, sudah selesai. Itu teman-teman, kalau kita tadabburi, kalau kita ini renungi lagi efek puasa ya. Kalau kita renungi lagi teman-teman, waktu dari azan subuh saja sampai azan maghrib itu adalah waktu kita di dunia. Sementara waktu kita di dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyah au duha. Dah, waktu kita di dunia itu kayak azan subuh sampai azan maghrib. Jangan berharap banyak di dunia ini. Maka dari itu, kalau di dunia memang ada sedih, pasti ada bahagia. Kalau di dunia ada senang, pasti ada air mata. Kalau di dunia ini ada sebuah lapar, pasti ada kenyang. Sama yang kita rasakan di puasa teman-teman. Tidak lapar terus, tapi kita juga merasakan kenyang nantinya. Apa maknanya? Orang sesulit apapun dia pasti akan mengalami sebuah kemudahan. Orang, Allah titipkan kelelahan kepada kita Ustaz. Allah hanya nitipkan kelelahan cuma berapa jam kepada kita? Dari adzan subuh ke maghrib, cuma sekitar 12 jaman lah insya Allah. 12 jaman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan lelah kepada kita untuk apa? Agar kita merasakan nikmatnya sebuah istirahat, sebuah berbuka. Bukankah teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan kepada kita bukan untuk menyengsarakan, tapi Allah memberikan hujan kepada kita agar kita mampu melihat indahnya pelangi. Bukan hanya menikmati hanya rintikan hujan, tapi Allah di sana bukan ingin menyengsarakan kita. Sama bagi kita. Kalau kita sekarang dirundung sebuah masalah, dirundung sebuah musibah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu sebentar kok, ndak lama.
Kata Allah juga, fa inna ma'al usri yusra. Tenang, Allah siapkan kemudahan setelah kesulitan. Maknanya teman-teman, puasa ini meski kita merasakan lelahnya, jangan fokus ke lelahnya, tapi kita fokus kepada kenikmatan setelah lelah tersebut. Kalau kita fokus kepada lelahnya, kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, da'il ayyam taf'alu ma tasha. Da'il ayyam, kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, jangan pedulikan hari-hari itu. Hari-hari itu pasti ada senang, ada sedih, ada susah, ada senang, ada air mata, ada macam-macam. Jangan pedulikan hari-hari itu. Yang kita pedulikan adalah watib nafsan idza hakamal qada'u. Kata Imam Syafi'i, watib nafsan, yang kita pedulikan adalah kondisi hati kita ketika menghadapi hari itu. Kalau hari, jangan dipedulikan teman-teman. Hari itu pasti ada sedihnya, ada senangnya, ada bahagianya, ada air matanya, ada susahnya, ada mudahnya. Pasti seperti itu. Yang kita pedulikan, kata Imam Syafi'i, ini yang harus digarisbawahi ya teman-teman. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Maka tenangkan hatimu ketika masalah itu sudah datang silih berganti. Wala tajza' li nazilatil layali. Jangan risau dengan peristiwa malam. Jangan risau dengan peristiwa laparnya kita ketika puasa. Pasti akan berbuka. Tidak mungkin Allah membuat kita lapar terus, tidak mungkin. Pasti meski kita merasakan dak enaknya menahan lapar, dak enaknya menahan haus, dak enaknya menahan apapun itu, pasti nanti ada waktunya kita berbuka juga. Kata Imam Syafi'i, wala li hawadithid dunya baqa'u. Maka tidak ada yang dia itu sifatnya selamanya atau abadi di dunia ini. Tidak ada orang ceritanya sedih terus, lapar terus, tidak ada. Maka teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, puasa ini mengajarkan kepada kita tentang hikmah pendeknya dunia. Dan kemudian yang pertama, puasa ini atau Ramadan, ada apa dengan Ramadan ini mengajarkan kepada kita? Satu, Ramadan ini sama seperti Yusuf di antara saudara-saudaranya. Kalau kita melakukan 11 bulan ini dengan penuh kesalahan, dengan penuh keburukan, tapi tenang dengan Ramadan, ini bisa dihapuskan seluruh kesalahan kita. Pertanyaannya, kalau kita tidak bisa baik, maksudnya kalau kita tidak bisa baik di Ramadan ini, maka di bulan mana Allah akan mengampuni kita? Allah ini teman-teman sampai menggunakan bahasa ayyaman ma'dudat. Apa artinya ayyaman ma'dudat kalau di Quran? Kalau terjemahan kita apa teman-teman? Ada yang buka Quran? Ayyaman ma'dudat, hari-harinya terbatas. Ayyam, Allah menggunakan sampai kata ayyam, hari-harinya terbatas. Intinya apa? Ramadan itu benar-benar beban. Makanya Allah memanggilnya dengan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan langsung beban. Makanya kalau kita punya anak kecil, saudara-saudari kita, jangan langsung dihadapkan Ramadan itu dengan bebannya dulu, tapi dikenalkan apa sih Ramadan itu, biar dia bukan menjadi generasi robot yang nanti ketika dipencet dia baru jalan. Ayo puasa, iya puasa ketika ada orang tua, ketika tidak ada orang tua mokel di kamar mandi, pengalaman kayak gitu. Kemudian dia mencari tempat yang kosong. Padahal kalau dia menghidupkan imannya dulu, tidak akan kepikiran dia akan sampai jam berapa, Ustaz? Iya, bentar lagi ya. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menghidupkan iman dulu, kita tidak onkan saklar cinta kepada Allah dulu, maka Ramadan yang nikmat ini bukan menjadi seperti kenikmatan, tapi hanya dirasakan beban saja, bukan kenikmatan.
Makanya yang kita hidupkan adalah ada apa dengan Ramadan. Kita kenalkan dulu. Orang itu baru sayang Ustaz ya. Makanya ada peribahasa lagi Ustaz ya. Ta'aruf, tak kenal ta'aruf. Oh iya, tak kenal tak sayangnya. Iya, kalau ada orang yang gini Ustaz, dia itu tidak kenal tapi kok udah sayang, gimana Ustaz? Itu perlu dipertanyakan ya. Iya, jadi teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu senantiasa tumbuh rasa kecintaannya kalau dia sudah kenal, akrab, dekat, baru dia akan sayang. Maka bagaimana cara kita agar sayang sama Ramadan, cinta sama Ramadan, ada rasa sama Ramadan, kalau kita tidak tahu siapa itu Ramadan, kalau kita tidak tahu apa yang disediakan Ramadan, sifat-sifat Ramadan apa saja, kalau kita tidak kenal, kita tidak akan sayang sama Ramadan. Maka dari itu kenapa kok para ulama sangat sayang sekali sama Ramadan? Karena para ulama sudah kenal dekat, akrab. Bukan akrab-akrab terus ditinggal, bukan maksudnya. Tapi dia itu akrab, kemudian bukan yang dijanjikan hanyalah sebuah janji palsu, tapi yang dijanjikan hanyalah pengampunan. Yang dijanjikan Ramadan itu mubarak, syahrun mubarak saja, bulan yang penuh dengan keberkahan. Teman-teman, bulan mana coba jenengan lihat nih, nanti di luar sana, bulan mana kasih tahu ke kami yang di luar sana berebut untuk memberikan takjil selain bulan Ramadan? Nggak ada, kecuali ada bencana. Sekarang malah ada ini Ustaz, war takjil. Oh iya, yang lagi marak di media sosial, bahkan orang yang non muslim, orang non muslim juga ya. Ikut apa namanya, merasakan vibes-nya Ramadan. Masya Allah. Ya, ini membuktikan teman-teman, orang non Islam saja bisa menikmati Ramadan meski dari segi takjil aja, apalagi orang Islam. Kita sebagai Islam harusnya lebih bangga. Mereka bangga dengan takjil kita, masa kita tidak bangga dengan Ramadan yang kita miliki? Maka dari itu teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ini kalau kita tidak kenal dekat dengan Ramadan, sampai Allah ini ngomong loh, ayyama ma'dudat, hari-harinya terbatas, tidak banyak. Kamu puasa itu sebentar, 30 hari tok. Selama 330 hari kita tidak puasa Ustaz ya. Mungkin diantara kita seperti saya jarang puasa sunnah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dari 365 hari Allah cuma minta 30 hari teman-teman. Paling lama tuh 30 hari, kadang 29 hari. Dari 365 hari Allah cuma minta 30 hari tok loh, me time sama saya. Begitu bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sampai mengatakan ayyam ma'dudat, 30 hari aja nih sama saya, jangan sama yang lain. Yuk fokus sama saya, jangan fokus yang lain. Sampai Allah itu mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, kenapa kok engkau berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikanmu ampunan di bulan Ramadan? Tapi kenapa kok engkau mengabaikan? Padahal yang paling baik itu bukan manusia, yang paling baik itu Rabbukal Karim, Allah yang maha baik. Tapi kenapa kok kita menyia-nyiakan bulan Ramadan? Maka teman-teman, karena waktunya sudah habis, sebenarnya saya belum masuk ke poin tentang ya ayyuhalladzina amanu sampai ayat yang kita baca tadi. Tapi semoga yang sedikit itu membekas di hati kita, dan semoga ini mampu menghadirkan kecintaan kita kepada bulan Ramadan. Mungkin di closing ini kami ingin memberikan satu sentuhan lagi hadis yang Nabi SAW katakan, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikumus siyamah. Atakum Ramadan, telah datang Ramadan kepada kalian, syahrun mubarak, syahrun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu teman-teman artinya kita tidak akan mudah berbuat kebaikan kecuali di bulan Ramadan ini kita akan dimudahkan sekali. Bulan Ramadan ini ketika kita ingin melakukan kebaikan,
kita akan ringan tangan kita untuk memegang mushaf daripada memegang HP. Ringan tangan kita untuk memegang uang kita untuk dimasukkan ke dalam infak masjid. Ini sangat ringan sekali ketika bulan Ramadan. Dan satu yang menarik, wa tuftahu abwaabas sama. Wa tuftahu abwaabas sama, riwayat lain wa tuftahu abwaabal jannah. Teman-teman, asbabul wurud atau dari penjelasan dari hadis ini terkait kalimat ini saja, kalimat Nabi ini tentang tuftahu abwaabal jannah. Allah Subhanahu wa taala membentangkan, membuka pintu-pintu surga. Kalau yang lain cuma wa tuftahu abwaabul jannah, hanya membuka satu pintu surga saja. Tapi kalau Ramadan membuka seluruh pintu-pintu surga. Maknanya ketika nanti di surah At-Tur Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Wa aqbala ba'duhum. Nanti kita teman-teman ketika di surga insyaallah, semoga Allah meringankan kita untuk memasuki surganya Allah saja. Ketika di surga teman-teman, kita juga wa aqbala itu akan berhadap-hadapan seperti ini. Kita akan hadap-hadapan wa tasaalun, kita akan tanya, kamu kenapa kok masuk surga? Kamu kenapa kok masuk surga? Itu kebanyakan teman-teman kata para ulama, ketika penduduk surga ditanya kenapa kok dia bisa masuk surga, itu alasannya satu, aku masuk surga karena Ramadan. Adkhalal jannah bi Ramadan. Aku bisa masuk surga karena Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan hanya dengan kita memberikan takjil bisa jadi itu asbab kita masuk surga. Kita memberikan air minum ke saudara kita, tunggu dulu, jangan diminum dulu ya, kita tukeran dulu. Mungkin tadi disalur sama salah satu panitia mungkin ya, jangan minum dulu, ini kan sudah punya kuah, kita tukeran. Hanya dari itu saja kita bisa mengambil pahala saudara-saudari kita tanpa mengurangi pahala dia. Bisa jadi itu asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tunggu dulu, ini jatahku, tapi kita tukeran biar kita dapat pahala. Barang siapa yang memberi buka seseorang, dia akan mendapat pahalanya. Yang lainnya dapat minum, kita belum. Ya, jadi teman-teman begitu ya. Kalau kita ingin masuk surga dengan mudah, itu hanyalah pintu utamanya melewati Ramadan ini. Tapi nanti kita bisa masuk surga, bukan tidak bisa, tapi lebih sulit di bulan-bulan yang lainnya daripada di bulan Ramadan. Mungkin itu Ustaz, insya Allah. Ada mungkin satu boleh Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Sedikit menambahkan tentang apa yang disampaikan Ustaz Fahrul tadi. Masya Allah, pembahasan tentang Ramadan ini sangat-sangat menarik. Dari awal tadi Ustaz Fahrul memberikan suguhan, memberikan sentuhan bahwa ketika kita ingin sesuatu maka harus didasari dengan cinta. Kalau kita nggak ada cinta sedikit pun, maka tentunya kita nggak akan mau berkorban. Kalau nggak ada cinta dalam hati kita, maka kita akan menganggap Ramadan ini menjadi beban. Maka kalau ada cinta di dalam hati kita, yang cinta ini teman-teman sekalian didasari dengan keimanan kepada Allah, maka step selanjutnya adalah kita mau berkorban. Maka ketika kita mau berkorban, maka segala sesuatu yang kita jalankan nggak akan menjadi beban bagi kehidupan kita sehari-hari. Makanya Ustaz, sangat penting bagi kita untuk menjalankan bulan Ramadan ini dengan cinta. Ramadan ini tentunya sebuah bulan yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan di dalamnya, dengan penuh manfaat di dalamnya. Saya teringat ada seorang penulis Jepang, insya Allah nama beliau adalah Namikazuo Kuromi kalau nggak salah. Penulis Jepang ini pernah menulis sebuah buku yang bernama Switch DNA. Dia ini ateis, nggak percaya Tuhan. Namun dia pernah menulis bahwa orang yang berpuasa
maka otomatis tubuhnya akan berkorban, tubuhnya akan bekerja keras, dan otomatis tubuhnya akan mampu meng-off-kan segala penyakit, Ustaz. Ini orang ateis. Maka ketika orang berpuasa, sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita akan mati berjamaah. Kemudian dikuatkan oleh perkataan dari Ustadz Dr. Zaidul Akbar, Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan orang yang berpuasa yang di dalamnya ada gen kanker, maka insya Allah Allah akan izinkan untuk sembuh karena berpuasa. Jadi bulan Ramadan bukan sekedar bulan yang kita hanya menahan hawa nafsu, menahan dahaga, tidak, lebih dari itu. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan yang banyak manfaatnya di dalam tubuh kita. Bisa bayangkan selama 12 bulan yang dimana Allah tidak ada menyuruh kita kewajiban berpuasa 30 hari, bagaimana rusaknya tubuh kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kewajiban untuk berpuasa 30 hari, maka di saat itulah tubuh kita ini akan beristirahat. Tubuh kita ini biarlah berkorban untuk kita agar mampu menyongsong bulan-bulan yang akan datang. Mungkin itu saja. Oh, sebelum ditutup Ustaz, ada satu ungkapan menarik dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan, jikalau kita belum mampu memberikan sambutan yang terbaik ketika bertemu, maka berikanlah sambutan yang terbaik ketika berpisah. Artinya bahwa mungkin kalau di awal Ramadan kita belum mampu memberikan yang terbaik, tapi paling tidak 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita mampu memberikan amalan-amalan yang terbaik, cinta kita, pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tambahan dari kami, Ustaz. Mungkin ada tambahan? Insyaallah ya. Mungkin teman-teman cek ya, mungkin saya sederhanakan sedikit tentang Ibnu Qayyim tadi. Kalau kita tidak bisa menyambutnya dengan sambutan hangat, setidaknya kita bisa berpisah dengan Ramadan dengan dekapan yang hangat. Jadi teman-teman, ketika di awal mungkin kita tidak mempersiapkan, tapi setidaknya ketika berpisah kita husnul khotimah, jangan sampai su'ul khotimah lagi. Jadi mungkin ada satu pertanyaan, mungkin satu aja. Kalau tidak ada saya tanya. Sebelum kita tutup, iya, tidak apa-apa. Kita terbuka, tapi asalkan tentang Ramadan ya. mungkin diwakili. Iya, diwakili, tidak apa-apa. Rasanya sudah paham semua, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Iya, ya, terima kasih. Jazakumullah khairan teman-teman sudah tawadhu semua. Kalaupun ketika di bulan Ramadan ini kita baca-baca lagi mungkin apa itu Ramadan agar kita lebih kenal, Ustaz ya, insyaallah. Dan insyaallah satu pertanyaan saya, bulan Ramadan ini ujung ayatnya itu takwa, ya kan? La'allakum tattaqun, ya kan? Saya punya pertanyaan. Kalau saya atau Ustadz Arkon bilang takwa, yang terbesit di hati teman-teman apa? Fadhol. Ya, coba lengkapi definisi takwa itu apa? Tidak mungkin lah dari kita mungkin SD, Ustadz ya, kan otomatis tidak tidak asing lah. Masa seasing itu kita dengan takwa? Definisinya apa sih? Definisi takwa yang paling dasar apa? Ada hadiahnya insya Allah. Ada ya panitia ya? Hadiahnya air minum. Iya, fadhil. Iya.
menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah Allah. Pertanyaan saya, kalau robot disetel seperti itu bisa apa enggak? Berarti itu definisi takwa. Yang kita kenal selama ini takwa kan itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau cuma sebatas itu, robot bisa di-setel, jangan ke tempat maksiat. Kalau ke tempat maksiat mati robotnya. Ayolah, yang membedakan antara kalau kita ini beda dengan robot. Apa definisi yang paling pas dengan takwa? Ya, tapi tadi sudah menjawab, insya Allah nanti ada sedikit hadiah dari kami. Mungkin yang selanjutnya ada lagi teman-teman, definisi takwa. Ya baik, kalau tidak ada PR ya, insya Allah nanti dikumpulkan jawabannya di buku masing-masing. Kita mungkin akhiri dengan doa Ustaz ya, insya Allah. Marilah kita berdoa teman-teman. Allahumma inna nas'aluka bi'anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا وقيامنا وتسجدنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hormati Allah, di penghujung acara mungkin dari kami ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.